Samboja ini kalau dengan adanya IKN kan bakal berkembang secara banyak ya juga. Ini yang lagi turun dari Rainbow Slide. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Kalau 7/10 lah ya penilaiannya. Mungkin kalau udah jadi mungkin bakal jadi lebih dari 10 penilaiannya karena masih banyak yang belum jadi juga. Tapi nanti kalau udah jadi kalian semua harus datang berkunjung di wisata ini. tapi Siapa nama kita, Mas? Sulaiman. Hanya dijual di sini. Terus akhirnya belilah di sini. Tapi pertama Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Panianto, dan saat ini saya berada di Samboja, teman-teman ya. Nah, Samboja ini adalah pintu gerbang menuju ke ibu kota Nusantara. Nah, di sini ada yang baru nih teman-teman ya. Di sini ada lokasi tempat wisata. Kita coba langsung masuk aja ke dalamnya. Sini Mas ya? Nah teman-teman, jadi nanti untuk masuknya ke sini dapat gelang terus di scan. Nah ini sama kayak di bandara, mall dan pelabuhan nih. Teman-teman, saat ini saya bersama Kajua ya. Nah teman-teman, di sini juga banyak untuk tempat-tempat bersantai ya. Jadi kayak kafe-kafe, dan seperti ini kondisinya di sini masih beberapa persen. Nah ini juga ada balon. Nah teman-teman, jadi di sini juga masih direnovasi ya. Depan itu kolam ikan nggak Pak? Lain ya? Nah teman-teman, jadi di sini kayak ada lorong. Ini biasanya nanti dipasangin bunga-bunga ini, entah bunga tumbuhan hidup atau tumbuhan hias saja. Tapi untuk view-nya ini bagus ini ya. Nah teman-teman, jadi di sini masih proses pengerjaannya. Ini ada beberapa teman-teman pekerja di sini. Siapa nama kita, Mas? Sulaiman. Sulaiman ya. Tinggal di mana kita? Lampe. Lama ya. Nah, dan juga di sini teman-teman, ini ada untuk tempat bersantai ya. Ini juga sangat bagus. Nah, dan ini juga ada pengecatan nih. Nah teman-teman, jadi di sini ini jembatan yang atas ya. Jadi suasananya kalau dari atas seperti ini, dan di depan ini adalah perosotannya. Dan ini juga masih proses pengerjaan, tapi banyak warga sekitar pada berkunjung.
teman-teman, jadi di sini juga ada seperti di BSB ya, Balikpapan. Nah, jadi di sini view-nya ngeblong langsung ke depan tanpa ada halangan, dan kita bisa lihat langsung perosotannya nih teman-teman. Dan seperti ini kalau dari atas sini ya, teman-teman bisa lihat, dan untuk berfoto ini sangat bagus. Mas, Ya, halo. kita yang jaga di sini Mas ya? Iya betul, saya Rian. Nanti rencana saya yang bakal jaga tiketingnya. Saya Siap. juga bagian sistemnya kemarin, cuma ini sedang karena masih progres pembangunan kan, jadi belum. Nanti kalau udah jalan saya megang sistem depan, yang tiketing itu. Ya, gimana Mas? Oke, ini Mas, saya kan mau nanya nih, saya sebagai warga Samboja juga, kan ini baru tahu adanya ini. Iya betul Nah, betul. Untuk awal mulanya kok bisa bangun ini di sini tuh gimana gitu Mas, Oh ceritanya? iya, jadi awal mulanya itu direktur kami Pak Robi ini juga ikut pembangunan juga di sini. Beliau suka ikut lapangan juga. Jadi awal ceritanya beliau itu pertama lihat wahana-wahana di Jawa sana kan. Terus beliau pikir loh, di daerah Kalimantan ini masih jarang loh gitu, Iya. tempat wisata-wisata ini. Gimana kalau saya bisa buat gitu juga, biar ngembangin juga daerah-daerah sini gitu loh, karena wisatanya dikit. Selain ngembangin juga kita bikin tempat hiburan buat orang Kalimantan gitu loh. Iya, betul. Wisatanya dikit banget, bosen orang sini itu. Nah terus kita mikir-mikir itu bagusnya di mana gitu kan. Di Balikpapan itu kan sudah ada seperti kayak pantai BSB, Iya. udah ada, cuma rasanya bagi orang Balikpapan itu kurang. Kenapa? Karena bukan ngomongin tempatnya jelek loh, bukan, cuma kurang itu suasananya kita pikir. Karena kalau di Balikpapan, orang-orang Balikpapan situ yang sekitarnya Balikpapan itu rasanya kayak deket, kurang rasa berliburnya di situ. Terus kita pikir-mikir mana ya yang agak jauh tapi nggak begitu jauh Iya, gitu. betul. Di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Kita akhirnya kepikiran kalau Samboja ini cocok tempatnya. Karena kenapa? Dari Balikpapan nggak begitu jauh, dari Samarinda juga nggak begitu, tengah-tengah dia. Akhirnya kita pilih Samboja sini. Tapi setelah itu direktur kami Pak Robi juga masih cari-cari tempat nih di mana yang bagus gitu. Terus juga cari tempat, kenalan sama orang yang mencarikan tanah gitu kan. Iya, siap. Sempat ada yang di bagian deket danau yang sana itu, lupa daerah mana, itu kurang cocok. Wah, Terus Noga yang di ada jembatan itu? Iya betul, Oh. deket situ kurang cocok karena kurang rapi dia danaunya. Iya. Kemudian kita cari di sini kan. Ini pertama nggak kelihatan, ketutup gitu kan. Terus pertama kita lihatnya lewat sana, yang bagian sana. Terus ditawarin tanahnya pun yang di sana juga Iya. awalnya. Terus direktur kami lihat, itu yang di atas bukit itu apa tuh? Tanahnya ada nggak dijual situ? Oh, ntar saya cari tahu, katanya yang cari tanah gitu kan. Dicari tahu kan, ternyata ada memang tanahnya dijual di sini. Terus akhirnya belilah di sini. Tapi pertama orang-orang daerah sini, orang kecamatan tuh agak bingung pertama. Iya. Karena lihat di sini nih nggak kayak gini awalnya, Mas. Iya. Ini awalnya bukit-bukit tinggi, kita potong, kita ukir pakai alat berat gitu. Jadi pertamanya orang bingung, buat apa, buat bukit terjal gini mau dibuat wisata gimana gitu. Iya. Akhirnya kita putar akal, kita gambar, terus kita akal-akalin juga pakai alat berat, kita bentuk, ngikutin kontur tanah, akhirnya jadi kayak gini sudah. Dan kedepannya insya Allah 2 bulan lagi kita akan buka. Nah, untuk progresnya ini sampai berapa persen Mas? Harusnya sih kemarin ini harusnya udah 90%. 90 ya? Cuma kemarin Nah teman-teman, jadi untuk view-nya kalau dari ini tangga yang pertama dan yang di atas tangga kedua. Nah kalau tangga pertama kita bisa lihat segini untuk view-nya ya. Halo Kak Jua. Kak Jua, menurut Kak Jua nih tentang wisata ini kan ada baru nih di Samboja. Kalau untuk penilaian Kak Jua sendiri dari 1 sampai 10 berapa ini kira-kira? Kalau untuk sekarang kan karena belum jadi
7/10 lah ya nilainya. Mungkin kalau udah jadi mungkin bakal jadi lebih dari 10 penilaiannya karena masih banyak yang belum jadi juga. Tapi nanti kalau udah jadi kalian semua harus datang berkunjung di wisata ini. Tapi kalau untuk momen yang paling utama di sini Kak Jua, yang paling bagus lah menurut Kak Jua untuk saat ini kan masih proses pembangunan ya. Perosotannya ya, yang paling disorot ini sih. Ini ya perosotannya. Perosotan apa sih, rainbow ya apa sih namanya? Pokoknya ini sih paling jadi sorotan paling menarik lah. Jadi menurut saya pribadi yang paling bagus pemandangannya tuh di sini. Selain bagus juga suasananya bagus dikarenakan sini kan kalau seandainya siang pun panas ini ada tutupnya di atas. Ini yang lantai bawahnya ya, lantai pertamanya. Terus kita bisa lihat di sana pemandangannya danau gitu. Terus kalau mau buat foto-foto Instagram gini kan bagus banget ini di sini Iya, kan. pas memang. Keren banget. Nah, terus juga di sini ini nanti bisa juga ada spot foto untuk orang-orang yang naik rainbow slide. Mesti kan itu rainbow slide-nya kan lumayan tinggi nih, ya kan? Orang nih pasti mukanya agak lucu kan pasti Iya, kalau iya. naik rainbow slide. Nah, dari teman-temannya yang liatin dari jembatan tuh bisa motoin gitu di sini. Jadi spot ini memang paling bagus menurut saya di sini. Selain dari suasana juga bisa motoin temen ini yang lagi turun Iya. dari rainbow slide. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Kalau untuk panjang lintasan ini berapa? Lintasannya ini berapa? Panjangnya sekitar berapa meter? 150 lebih, 100-an lah. 145 kalau nggak salah, 145. seingat saya. Segitu sih. Nah teman-teman, jadi seperti ini juga kondisinya di sini. Ini perosotannya. Nah ini ada 3 nih teman-teman. Jadi untuk peluncurannya dari atasnya ada 3. Sementara ini rel untuk menarik karet bannya atau ban atau apakah namanya untuk yang dipakai perosotannya ini ya. Nah, jadi di sini juga masih ada, ini belum dipasang ya. Jadi sebagian belum dipasang dan sebagian sudah teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini perosotannya ya. Ini sama kayak di daerah Samarinda di Palaran, tapi ini lebih curam kayaknya nih. Nah ini ada jembatannya ada 2 di depannya, dan di sana danaunya teman-teman. Oh iya Mas, ini saya mau nanya tentang menurut pendapat Mas sendiri tentang kehadirannya Ibu Kota Nusantara. Kan ini Samboja ini masuk kategori bagian timur dari Ibu Kota Nusantara, itu gimana Mas? Menurut saya bagus sekali sih, karena dari daerah Samboja ini kalau dengan adanya IKN kan bakal berkembang secara banyak ya juga. Secara selain dari harga-harga tanah pun naik, terus juga harga-harga ekonomi bakal naik pastinya kalau IKN ke sini kan, karena menjadi pusat akhirnya di sini. Terus juga kalau IKN di daerah sini ini lebih pas. Kenapa? Karena Kalimantan ini kan tengah-tengah ya. Iya. Jadi kalau pengiriman mana-mana itu bakal lebih murah nanti juga pasti. Sedang itu kan bakal berpengaruh sekali juga itu nanti. Pengiriman itu menurut saya itu sih. Oke Mas, sekian dari saya Mas. Terima kasih sudah Iya Mas, bagi waktunya. sama-sama. Iya.